ada tenaga teknisi ya, yang khusus menangani mungkin ada pelaporan-pelaporan Bapak Ibu ada kendala dan sebagainya. Dan diinfokan langsung. Bisa langsung ditelepon. Ada Ibu Puji ya, mohon maaf Bu. Walaupun diganggu malam-malam kadang-kadang ini untuk kepentingan kita semua. Juga ada Pak Surya dan Pak Kamal. Selama ini nggak ada persoalan saya lihat. Kenapa demikian? Karena LT cukup membuka diri untuk membantu Bapak Ibu, apalagi operator ya, kalau ada kendala dan sebagainya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Dan selamat sekali lagi karena tadi informasinya ada 100 ya yang diundang ya. Mungkin lebih ya, tapi alhamdulillah yang sudah hadir kita 50 udah setengah, alhamdulillah sudah mencapai quorum ya, setengah 51 sudah dapat ya, alhamdulillah. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan dan terima kasih kepada Bapak yang sudah berhadir untuk meeting ini. Mudah-mudahan kegiatan hari ini membawa manfaat bagi Bapak Ibu juga bagi kelangsungan hidup PT Bapak Ibu semuanya. Itu yang dapat kami sampaikan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan FGD untuk pelaporan dikti genap tahun 2024 secara resmi kita buka. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan untuk Bapak Kepala Bagian Umum yang telah berkenan hadir langsung di ruangan kita pada hari ini untuk membuka kegiatan kita pada pagi hari ini. Sekaligus tadi Pak Kabak Umum langsung spill ya bahwa di bulan November nanti akan ada LLDT Award, artinya penilaian dan juga penghargaan bagi perguruan tinggi swasta terbaik di lingkungan LLDT wilayah 13 dan itu banyak kategorinya ya Pak Kabak ya, banyak kategorinya seperti biasa dan juga salah satu indikator penilaiannya adalah PD Diktinya, data PD Dikti yang pelaporan tepat waktu dan baik ya. Baik, sekarang langsung kita mintakan kesediaan Ibu Ketua Tim Kerja Sistem Informasi Publikasi dan Kerjasama untuk memberikan arahan terkait pengelolaan PD Dikti pada di lingkungan LLDT wilayah 13. Kepada Ibu Puji Astuti kami persilakan. Terima kasih Ibu Nanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ibu sekalian, apa kabar? Belum sarapan kayaknya, sehingga nggak ada respon ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu-ibu, Bapak-bapak. Alhamdulillah, rupanya sudah sarapan. Mungkin hanya sepotong kue ya Bapak Ibu ya, karena pagi-pagi kita sudah mulai Zoom meeting ini. Nah, terima kasih atas respon positif yang Bapak Ibu berikan kepada kami terhadap undangan kami. Bapak Ibu telah berhadir di Zoom meeting ini. Nah, kenapa kita melakukan undangan terkait PD Dikti ini? Hal ini diakibatkan karena adanya fenomena yang terjadi bahwasanya kami menemukan hanya beberapa perguruan tinggi yang pelaporannya 100% pada periode saat ini, sedangkan banyak perguruan tinggi lainnya yang belum melaporkan 100%. Makanya tim kami berinisiatif untuk melakukan kegiatan ini. Siapa tahu Bapak Ibu lupa, siapa tahu Bapak Ibu Alpa gimana cara melakukan pelaporannya. Dan di sini kami melakukan sosialisasi kembali ya Bapak Ibu ya terkait dengan pelaporan PD Dikti. Dari sini nih. Seperti arahan dari Pak Kabak tadi bahwanya kenapa perlunya LL Dikti mengadakan ini harus ada nih didengungkan pelaporan-pelaporan karena sebaik-baiknya perguruan tinggi Bapak Ibu kelola dosennya sampai 100 orang ataupun kerjasamanya sampai banyak, internasionalnya juga banyak, kemudian mahasiswanya juga banyak, tetapi
itu dikalikan 0 jika Bapak Ibu tidak melakukan pelaporan di PD Dikti. Jadi PD Dikti itu merupakan urat nadi dari seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Next. Jadi izinkan kami pada saat ini mengulas tentang pengelolaan PD Dikti di lingkungan LL Dikti wilayah 13. Next. Nah, kita di LL Dikti wilayah 13 itu ada beberapa bagian dan Ibu Bapak harus ketahui di sini ada bagian kepegawaian yang mengurus terkait dosen-dosen, kemudian jakfung dosen, dan ada juga bagian kelembagaan yang juga mengurusi tentang penggabungan penggabungan ataupun akreditasi perguruan tinggi. Dan di sini ada Ibu dapat melihat di sini ada tim pengelola LL Dikti. Ada salah satunya ada pemegang akun masternya adalah Bapak Kepala LL Dikti wilayah 13, kemudian kami tim sistem informasi, saya Pak Akmal, kemudian Pak Surya, dan kemudian ada juga Pak Jakfar dan Bu Maya dan Bu Ita sebagai supervisi di area kepegawaian, kemudian Pak Muhammad Nur, kemudian Pak Muhammad Nur sebagai supervisi area kelembagaan dan Bu Cut Hairina sebagai role di bagian kelembagaan. Jadi inilah orang-orang di tim LL Dikti yang mengelola PD Dikti. PD Dikti ini tidak hanya terkait dengan data perguruan tinggi, tetapi juga tentang dosennya, juga tentang pelaporannya dan pegawainya. Jadi inilah orang-orang yang bisa Bapak Ibu hubungi terkait dengan permasalahan-permasalahannya yang ada di kampus Bapak Ibu. Apa fungsi dari tim pengelola LL Dikti ini? Fungsinya adalah yang pertama yaitu digunakan untuk sebagai menjembatani atau membantu Sekretariat Jenderal untuk melakukan verifikasi dan validasi data di perguruan tinggi, baik itu data peserta didik, data tenaga kependidikan, ataupun dosen, atau bahkan data perguruan tinggi itu sendiri. Kemudian fungsi yang kedua adalah untuk mendukung atau mengawasi atau mengendalikan perguruan tinggi. Jadi apabila ada perguruan tinggi itu mungkin, mahasiswanya itu banyak, mungkin aktivitas pembelajarannya itu ada, sangat bagus, tetapi pelaporannya tidak ada. Dan di situ kita akan mengawasi, kita juga akan menghimbau, mengendalikan. Jadi kita harapkan seluruh perguruan tinggi swasta di Aceh itu sehat. Dan yang ketiga adalah memfasilitasi atau menegur perguruan tinggi jika tidak melakukan pemuktahiran data secara berkala. Jadi seperti yang tadi Pak Kabak katakan bahwasanya sangat perlu itu aktivitas apapun yang dilakukan di perguruan tinggi tetapi tidak dilaporkan, tidak dimuktahirkan, tidak diupdate secara berkala itu sama juga tidak ada apa-apanya. Jadi pihak kementerian juga tidak tahu bahwasanya ada aktivitas tersebut dan efeknya apa? Efeknya bisa terjadi pembinaan perguruan tinggi atau bahkan penutupan perguruan tinggi. Nah, kemudian sebagai helpdesk untuk apa kami ada? Di sini kami ada untuk membantu Bapak Ibu. Apabila ada suatu kendala, kemungkinan Bapak Ibu tidak bisa langsung bersurat ke Kemeristek. Di sinilah kami sebagai jembatannya. Jadi apapun kendala dari Bapak Ibu, baik itu tentang dosen, baik itu tentang pelaporan mahasiswa, tentang aktivitas perguruan tinggi yang memang mungkin ada kendala, silakan mengadu ke kami. Kami siap untuk membantu Bapak Ibu sekalian. Next. Oke. Nah, layanan pengelolaan PD Dikti itu ada beberapa. Yang pertama adalah layanan perubahan data mahasiswa. Di sini data perubahan mahasiswa itu ada beberapa, sebagaimana contohnya data PDM data pokok,
kemudian PDM jenis keluar, kemudian PDN kampus tutup. Jadi ada khusus di sini ya, kampus tutup itu bukan si kampusnya yang bersurat lagi ke kita, tetapi mungkin mahasiswanya. Jadi mahasiswanya atau masyarakatnya mungkin ada kesalahan nama mungkin atau tamat keluarnya itu salah statusnya, jadi bisa dilaporkan ke kami. Nanti kami akan meneruskan laporan itu ke pihak kementerian untuk diproses. Kemudian yang kedua adalah layanan pembukaan periode lampau. Nah, di sini ada beberapa tipe, yaitu ada pendataan mahasiswa lampau, ada layanan tipe 1 dan ada layanan tipe 2. Dan di sini kami menemukan banyak nih anomali-anomalinya. Jadi contohnya ada perguruan tinggi yang mau melakukan perubahan data mahasiswa atau pendataan mahasiswa lampau, tetapi kadang satu hari itu sampai 4-5 surat dengan nama mahasiswa misalnya yang berbeda-beda. Mungkin itu perlu ditertibkan. Makanya di sini kami salah satu tujuan dari kegiatan ini juga menertibkan pelayanan. Jadi kalau seandainya bisa dilakukan per bulan, kenapa satu hari itu sampai 4 atau 5 surat dengan nama yang berbeda-beda. Jadi kalau seandainya perguruan tinggi itu kami yang mantau, tapi kami juga dipantau oleh tim kementerian. Ini apa nggak ada kerja ini ya orang LL Dikti kok setiap hari ada saja. Jadi kita sama-sama menjaga, kami jaga Bapak Ibu, tapi juga Bapak Ibu mohon menjaga kami. Nanti akan teknisnya itu akan dipaparkan oleh Pak Surya ataupun Pak Akmal. Kemudian tentang monitoring pelaporan dan tentang dukungan teknis kendala PD Dikti admin. Next. Nah, di sini kami juga ada angka PDM yang perguruan tinggi ajukan sepanjang tahun 2024 itu ada 912, kemudian jenis PDM jenis keluar itu ada 360 pengajuan dan PDM kampus tutup atau alih bentuk itu ada 29 pengajuan sepanjang 2024. Kemudian terkait dengan layanan pembukaan periode lampau itu layanan PML itu ada 4 ajuan, layanan tipe 1 itu ada 10 ajuan sepanjang 2024 dan layanan tipe 2 ini agak banyak sebanyak 72 pengajuan. Dan di sini layanan poin C yaitu monitoring pelaporan checkpoint 1 dan 2. Di sini ada beberapa layanan, ada dari 77 kampus, ini sudah melakukan pelaporan sebanyak 32 kampus dan yang belum melakukan pelaporan adalah 45 kampus. Kemudian sedangkan pemantauan checkpoint 2 itu hanya 7 kampus yang sudah melaporkan. Dan di sini kami perlu bantuan dan peran aktif Bapak Ibu sekalian untuk meningkatkan kualitas dari pelaporannya. Sekian dan terima kasih. Untuk teknisnya kami berharap Bapak Akmal dan Bapak Surya untuk dapat memaparkan, dan di sini kami juga berharap peran aktif dari Bapak Ibu sekalian untuk bertanya apapun yang tidak tahu, kemudian untuk mulai benah diri dari mulai hari ini berbekal dengan pengalaman ataupun ilmu-ilmu yang akan diberikan oleh Pak Akmal dengan Pak Surya. Terima kasih, kami kembalikan ke Ibu Nanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nanda masih mute. Baik itu pelaporan PD Diktinya dan juga melakukan checkpoint 1 dan checkpoint 2 ya. Jadi itu wajib
karena itu juga termasuk salah satu indikator dari pelaporan PDDikti. Jadi ketika kampus sudah melakukan pelaporan data mahasiswa, data akademiknya, namun tidak melakukan checkpoint, itu dianggap belum selesai pelaporannya. Jadi tahap akhir dari pelaporan, baik itu di awal perkuliahan maupun di akhir perkuliahan, itu adalah checkpoint, penandanya adalah checkpoint. Baik, selanjutnya kita dengarkan materi dari Bapak Surya Dinata dengan judul materi evaluasi rekapitulasi pelaporan PDDikti dan AKM periode lampau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi atas wabarakatuh. kesempatan yang diberikan kepada saya di hari ini. Izin Bapak Ibu, saya akan menampilkan materi terkait evaluasi pelaporan PDDikti periode lampau. Baik, Bapak Ibu, apa layarnya sudah tampil? Sudah Pak. Baik. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di dalam acara daring ini. Salam hormat saya kepada Bapak Kabak Umum yang telah membuka acara secara resmi, dan juga Ibu Puji selaku Ketua Tim Sistem Informasi, Publikasi dan Kerjasama di LDIKT Wilayah 13. Baik Bapak Ibu, langsung saja terkait di dalam sesi ini yang akan saya paparkan itu ada 5 poin. Pertama, dasar hukum wewenang periode lampau, ini sesi pembukaan periode, cara pengajuan, syarat pengajuan periode lampau, dan evaluasi pada semester terakhir ini. Baik Bapak Ibu, di sini ada surat edaran dari Dirjen Dikti terkait wewenang. Di dalam surat ini, di kewenangan itu pada LDikti untuk melakukan pembukaan terhadap perguruan tinggi swasta yang berada di bawah wilayahnya masing-masing. Kebetulan untuk wilayah Aceh dengan 23 kabupaten kota, maka dibentuklah tim lagi. Di LDikti itu ada tim PML dan tipe 1. Pada tim ini diketuai oleh Bapak Kepala langsung sebagai penandatanganan berita acara pemeriksaan. Kemudian juga ada Ibu Puji di situ dan 4 orang anggota. Nah, 4 anggota di sini dipilih dari 2 tim akademik yang akan melihat ajuan tersebut secara akademis, dan kami berdua di sini sebagai tim teknis dari PDD. Baik Bapak Ibu, untuk pembukaan periode lampau itu ada 3 jenis, seperti yang sudah disampaikan oleh Yasuti tadi. Nah, yang pertama itu saya berharap kepada operator semua mampu mengidentifikasi jenis layanan yang akan diajukan. Nah, ajuan ini berada pada PDDikti Admin. Ketika proses front, maka eksekusinya ada di feeder. Yang pertama untuk ajuan pendataan mahasiswa lampau.
Nah, Bapak Ibu nanti kalau mengajukan surat itu sesuai dengan tipe layanan yang dibutuhkan. Jangan sampai nanti di dalam satu surat itu ada 2 tipe yang diajukan. Karena proses ajuan ini berada dengan 2 tahap yang berbeda. Terima kasih, Pak. Baik, Pak. Mungkin Bapak Ibu bisa melihat cakupan layanan yang akan diberikan melalui jenis tipe periode lampau yang Baru. kami tayangkan ini. Nah, jadi jangan sampai nanti ajuan PML diajukan ke tipe 1. Memang PML ini baru ada di awal 2024 di Maret, itu fiturnya baru ada di PD Diktianmin. Sebelumnya hanya ada dua tipe 1, tipe 2. Nah, di awal 2024 muncul fitur baru yaitu PML. Oke, semoga Bapak Ibu tidak kebingungan lagi dalam mengidentifikasi surat ajuan yang akan Bapak Ibu berikan ke LDikti. Nah, untuk pendataan mahasiswa lampau dan tipe 1 itu memiliki praproses sebelumnya. Jadi belajar dari ajuan tipe 1 terdahulu, maka ada berkas yang harus dikirimkan ke LDikti agar tim akademik dan tim sistem informasi bisa memeriksa berkas tersebut. Nah, berkas tersebut adalah berkas yang asli. Karena berkas tersebut setelah BAP selesai, maka akan kami kembalikan ke perguruan tinggi kecuali surat pengantar, SPTJM, SK penerimaan mahasiswa baru. Sedangkan untuk berkas keaslian lainnya itu akan kami kembalikan. Nanti ketika PML dan S1 sudah keluar BAP-nya, maka BAP tersebut diajukan melalui PD Diktianmin. Beda halnya dengan ajuan tipe 2. Itu bisa langsung melalui PD Diktianmin tanpa mengirimkan berkas asli ke WLT. Nah, Bapak Ibu, ini adalah jenis dokumen yang ideal ketika diupload pada PD Diktianmin. Nah, ketika 4 file ini sudah diupload, nah di sini ada berita acara. Berita acara ini merupakan berita acara dari LLDikti yang ditandatangani 2 rangkap. 1 itu untuk PTS dan 1 untuk kami. Nah, BA ini seperti yang saya sampaikan sebelumnya, itu dikeluarkan setelah adanya pemeriksaan oleh tim verifikasi PML dan tipe 1. Sedangkan tipe 2 untuk saat ini langsung saya tangani dengan memang tergantung kondisi ya. Ada perguruan tinggi yang menyatukan 3 file ini di dalam 1 kali upload. Nah, kebetulan saya juga ada dapat yang PTS yang mengupload dengan dokumen yang terpisah. Nah, jadi Bapak Ibu, untuk ajuan tipe 2 ini adalah syarat mutlaknya. Nah, untuk surat pernyataan itu adalah surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Nah, selama ini memang masih konvensional. Nah, mungkin ke depan kami ingin berinovasi nih, Bu Puji. Ada saran dari Pak Akmal kemarin kita ajukan dengan materai elektronik. Ya, karena kan lagi hits ya kemarin ya. Mungkin ke depan. Jadi SPTJM ini wajib menggunakan materai dari
dari pimpinan PT untuk surat pertanggungjawaban. Nah, ketika pembukaan periode ini telah dibalikan, maka Bapak Ibu bisa melakukan sinkronisasi melalui aplikasi Neofeeder dan untuk melakukan dan dapat melakukan perubahan yang diperlukan. Nah, Bapak Ibu, memang ini menjadi suatu dilema. Di tingkat nasional kita ada 5 indikator penilaian. Belum daftar. Ambil aja. Nah, salah satunya adalah pembukaan periode. Semakin banyak periode yang dibuka, maka semakin merah area LDT tersebut. Sedangkan yang lain semakin diisi semakin bagus. Di sini adalah hasil indikator pada tahun 2023, Bapak Ibu. Maka untuk itu, pada inisiasi seperti yang saya sampaikan di grup sebelumnya, maka ke depan mungkin akan ada pembatasan dalam ajuan periode lampau, ya. Mungkin bisa kita diskusikan lebih lanjut, minimal mungkin dalam 1 semester perguruan tinggi hanya diberikan kesempatan untuk 2 kali ajuan pembukaan periode tipe 2 Dalam 1 semester. dalam 1 semester. Itu kan dikomongkan di surat. Ya. Baik, ini adalah jumlah PT Bapak Ibu, bisa dilihat sendiri berdasarkan surat yang sudah diedarkan di tanggal 3 kemarin oleh Bapak Akmal di dalam grup. Ini untuk periode pelaporan 2023-2024 genap. Nah, untuk yang merah, silakan Bapak Ibu tindak lanjuti agar pelaporannya 100% di 31 Oktober ini. Itu harapan kami, Bapak Ibu. Kemudian ini juga lampirannya dari rekapitulasi checkpoint, masih pada semester yang sama. Dan dari rekapitulasi yang sudah ditayangkan oleh Ibu Puji. Berarti yang belum, mohon Bapak Ibu ditindaklanjut. Terutama ini Unida, ini ada Pak Amir saya lihat tadi. Pak Amir ini ngamboros mungkin. Kemudian Al Muslim, mungkin karena rame mungkin ya. Kemudian Universitas Saint Nyadin lagi. Ini di Liga Universitas mungkin ini, Bumida juga ada. Universitas Alwas, ya ada Cipta Mandiri mungkin karena baru mungkin ya. Nah, Bapak Ibu, sekilas informasi juga, di lingkungan kita juga sudah muncul 2 universitas baru hasil dari penggabungan. Ini ada Universitas Al-Wasliyah Darussalam Banda Aceh yang berlokasi di Banda Aceh, dan Universitas Cipta Mandiri yang berada di Melabuh, Aceh Barat. Baik, mungkin Bapak Ibu Wakil Direktur Pimpinan Bidang Akademik satu bisa menindaklanjuti surat kami, Bu. Mungkin bisa hijau semua agar lebih fresh ya. Baik Bapak Ibu, apa yang kita upload pada checkpoint 1? Nah, izin ini Pak Fajri, jika sudah hadir beliau, Bu. Kemarin saya meminta contoh untuk laporan checkpoint 1. Itu ada surat pernyataan. Surat pernyataan yang ditandatangani oleh Bapak Ketua Universitas, yang menandatangani adalah rektor. Ada suaranya. Nah, yang dilaporkan di sini adalah rencana studi, Bapak Ibu. Rencana studi itu termasuk di antaranya adalah
target mahasiswa. Bisa saja satu perguruan tinggi menargetkan mahasiswa barunya 100. Akan tetapi mahasiswa baru yang mendaftar ulang misalnya 80. Nah, itu bisa diisi Bapak Ibu sesuai dengan kondisi real pada semester berjalan di perguruan tinggi Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, untuk checkpoint ini diupload pada PDDikti Admin melalui operator PDDikti perguruan tinggi Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, setelah diupload, ketika ada kesalahan, jangan panik. Checkpoint ini bisa di re-upload. Istilahnya diupload ulang dengan data yang sudah diperbarui. Nah, namun dia akan tutup ketika periode sudah berlanjut ya. Jadi bisa diperbarui Bapak Ibu. Ini untuk checkpoint 1. Dan kemudian ada yang tadi checkpoint 2. Izin ini Pak Sikip Umar Safri, Pak Edi, saya ambil contohnya. Kebetulan di sini juga ada sama surat pernyataan dari pimpinan atau PJ ketua. Nah, kemudian apa yang diupload adalah laporan prodi. Jadi seluruh laporan prodi itu direkap, kemudian dilaporkan pada checkpoint 2 maksimal 2 bulan setelah akhir pembelajaran. Betul Pak Amal ya? Oke, ini datanya bisa digenerate langsung Bapak Ibu dari PDDikti Admin. Nah, jika hasil generate berbeda dengan real di lapangan, boleh disesuaikan, boleh diedit Bapak Ibu, dan diupload pada checkpoint 2. Begitu pula dengan checkpoint 1. Nah, ini kami mengucapkan terima kasih bagi perguruan tinggi yang sudah melapor checkpoint 1 yang sudah ditayangkan oleh Ibu rekamnya tadi. Ini adalah 32 PTS yang sudah melapor, Bu. Izin melapor juga. Kemudian kami apresiasi kepada PTS yang sudah melapor untuk checkpoint 2. Ini ada 8. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bekerja bersama, karena ini hasil kerja Bapak Ibu itu berimbas ke kita semua. Baik, harapan kami mari bersama wujudkan data PDDikti yang akurat, mutakhir, terpadu, dan akuntabel di lingkungan LDT wilayah 13. Mungkin hanya ini materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator, Ibu Mandano. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih juga kami ucapkan kepada Pak Surya Dinata untuk materinya pada pagi hari ini terkait evaluasi rekapitulasi pelaporan PDDikti dan AKM periode lampau. Mungkin sudah terlihat jelas ya tadi Bapak Ibu data-datanya siapa saja PTS yang belum melakukan pelaporan atau persentase pelaporannya belum mencapai 100%. Sementara sekarang sudah memasuki bulan Oktober, sudah di tanggal 8 Oktober. Artinya waktu untuk melakukan pelaporan sudah mendekati akhir periode pelaporan. Jadi silakan Bapak Ibu segera melakukan atau melengkapi pelaporannya. Dan tadi juga ada beberapa catatan-catatan penting dari Pak Surya yang mungkin nanti bisa jadi bahan diskusi kita di sesi berikutnya. Baik, sekarang kita dengarkan materi dari Bapak Akmal dengan materi sosialisasi surat edaran terkait perubahan jenis keluar. Kepada Bapak Akmal, disilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Bu Nanda selaku MC atau moderator pada kegiatan kali ini, dan hormat saya kepada Bu Ji selaku Ketua Tim Sistem Informasi Kerjasama dan Publikasi. Saya akan sedikit menyampaikan terkait dengan perubahan prosedur PDM jenis keluar di PDDikti Admin. Ini
share terlebih dahulu. Oke, Bapak Ibu. Jadi beberapa dalam tahun ini kita ada sedikit beberapa perubahan. Yang pertama yang sudah disampaikan oleh Pak Surya tadi terkait dengan tipe ajuan perbaikan periode, itu ada tambahan yaitu pendataan mahasiswa lampau. Nah, untuk perubahan data mahasiswa itu kita ada perubahan untuk jenis keluar. Nah, sesuai dengan surat edaran Sekretaris Direktorat Jenderal nomor 3712/2024 tentang perubahan data mahasiswa jenis keluar, itu disampaikan ada 3 jenis perubahan, yaitu yang pertama perubahan antar status, yaitu mahasiswa. Contohnya itu status mahasiswa yang mutasi menjadi lulus, dikeluarkan menjadi lulus, atau putus studi menjadi lulus. Kemudian yang kedua itu pengaktifan kembali, yaitu menghapus status keluar mahasiswa atau mengaktifkan kembali mahasiswa. Nah, contohnya adalah mahasiswanya sudah lulus, kemudian diaktifkan atau mengundurkan diri, kemudian mengaktifkan kembali, atau mutasi, kemudian mengaktifkan kembali. Dengan catatan prodi tersebut dan PTS tersebut masih tercatat aktif di PDIKT. Jadi kalau prodi itu sudah tercatat alih bentuk atau tutup, itu tidak akan bisa diaktifkan kembali mahasiswanya. Kemudian yang ketiga adalah perubahan data detail status keluar. Nah, ini sifatnya hanya mengubah data detail keluarnya, tapi tidak mengubah status keluar. Contoh perubahannya adalah tanggal keluar, periode keluar, tanggal SK, nomor SK, IPK, nomor ijazah, atau nomor sertifikat aktif. Oke, persyaratan utama adalah untuk layanan PDM jenis keluar ini atau disingkat PDMJK itu melampirkan persyaratan umum berupa surat permohonan template perubahan jenis keluar dari pimpinan perguruan tinggi melalui rektor, direktur, ketua, atau wakil rektor. Formatnya bisa dilihat di halaman PDDikti Admin, itu di ajuan PDM jenis keluar. Nah, yang kedua adalah SPTJM. Kami sudah sediakan formatnya, itu di link berikut SID/PDM/JK/LL13. Oke, kemudian ada tambahan persyaratan khusus berdasarkan 3 jenis perubahan. Nah, syarat yang sebelumnya adalah syarat utama, kemudian ini tambahan berdasarkan dengan jenis perubahan yang dilakukan. Yang pertama ada perubahan antar status. Nah, perubahan antar status ini bisa melampirkan SK yudisium, berita acara sidang, atau ijazah jika statusnya mutasi menjadi lulus, atau dari dikeluarkan menjadi lulus, atau dari putus studi menjadi lulus. Nah, kemudian bisa menggunakan SK mutasi, SK dropout, SK mengundurkan diri, SK putus studi. Nah, ini digunakan ketika statusnya adalah dari mutasi menjadi lulus atau dari dikeluarkan menjadi putus studi. Nah, itu kita bisa menggunakan dokumen berdasarkan dengan perubahan status yang kita ajukan. Contohnya misalkan status mahasiswa dari mengundurkan diri menjadi lulus. Nah, itu kita wajib SK yudisium dan transkrip gitu. Kalau contohnya seperti dari putus studi, dari mengundurkan diri menjadi putus studi, kita bisa melampirkan SK putus studi, atau jika memang itu adalah kesalahan pendataan, bukan kesalahan dari mahasiswa, maka pimpinan bisa melampirkan surat pernyataan pimpinan atas kesalahan pendataan, dan formatnya bisa dilihat di halaman PDDikti Admin. Nah, surat pernyataan ini digunakan ketika memang sebenarnya status mahasiswa ini tidak mutasi. Dia sebenarnya sudah pakai surat pernyataan pimpinan atas kesalahan pendataan. Karena memang mahasiswa itu tidak dibuatkan SK mutasi, karena dia memang tidak mutasi gitu. Nah, tetapi kesalahan di pendataan PDDikti malah di mahasiswa ini dimutasikan. Oke, kemudian yang ketiga adalah berita acara hasil pemeriksaan status keluar mahasiswa oleh
Nah, untuk berita acara akan saya sampaikan di slide berikutnya. Oke, yang kedua adalah perubahan status jenis pengaktifan kembali, jenis keluar dengan tipe pengaktifan kembali. Nah, yang pertama surat penerimaan mahasiswa kembali. Nah, ini kenapa diperlukan? Ini surat ini menandakan bahwa mahasiswa itu diterima kembali ke perguruan tinggi Bapak Ibu semuanya. Jadi contoh misalkan dia sudah mengundurkan diri, kemudian mau melanjutkan studinya atau mau aktif kembali, harus ada dokumen surat penerimaan mahasiswa kembali. Kemudian jika mahasiswa ini adalah drop out dan kemudian mau menerima kembali, maka harus ada SK drop out. Kemudian jika mahasiswa ini mutasi, maka harus ada SK mutasi terlebih dahulu untuk menandakan bahwa mahasiswa ini benar-benar sebelumnya dimutasikan. Jika pun memang mahasiswa ini sebenarnya tidak dimutasikan, tetapi di PD Diktinya lulus, maka Bapak Ibu bisa menggunakan surat pernyataan pimpinan atas kesalahan pendataan. Nah, surat pernyataan ini digunakan jika memang tidak ada SK mutasi atau SK DO gitu, SK mengundurkan diri, karena mahasiswa itu terdata salah gitu di PD Dikti. Nah, untuk surat pernyataan ini menggunakan materai seperti biasa gitu. Kemudian yang terakhir ada berita acara hasil pemeriksaan harus keluar mahasiswa oleh LID. Ini sama juga akan saya jelaskan lebih detail selanjutnya. Nah, khusus untuk perubahan antar status yang tadi dan pengaktifan kembali, itu wajib mengirimkan berkas kepada LLIT sama persis dengan pengajuan PML dan tipe 1. Kemudian berkas yang dikirimkan itu diperiksa dan jika memenuhi syarat maka nanti LLIT akan mengeluarkan berita acara pemeriksaan agar BAP ini diunggah di PD Dikti Admin. Berkas yang dikirimkan itu termasuk KHS, KRS, bukti bayar, kemudian berita acara sidang, jika ada kemudian SK penerimaan mahasiswa atau bukti penerimaan mahasiswa setiap mahasiswa yang diajukan perubahan data. Oke. Kemudian berikut adalah perubahan data detail status keluar. Nah, ini agak simpel karena dia tidak membutuhkan berita acara. Ini bisa langsung diajukan di PD Dikti Admin terkait perubahan IPK, nomor ijazah, kemudian periode keluar, tanggal keluar gitu. Nah, dokumen yang diwajibkan itu yang pertama ijazah, transkrip, dan SK yudisium. Kemudian yang kedua adalah melampirkan detail datanya, detail perubahannya. Dan untuk yang perubahan data detail status keluar ini bisa langsung diajukan di PD Dikti Admin. Nah, gimana sih cara akses atau cara mengajukannya? Nah, itu bisa langsung ke PD Dikti Admin. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya. Untuk PDM jenis keluar itu di pembelajaran dan kemahasiswaan, kemudian perubahan data mahasiswa, kemudian dipilih ke perubahan jenis keluar. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih kepada Bapak Akmal terkait sosialisasi yang perlu Bapak. Baik, untuk agenda selanjutnya itu adalah diskusi terkait PDM, pelaporan, dan checkpoint, serta juga nanti ada diskusi terkait neofeeder dan cara mendapatkan nomor ijazah PISN ya. Mungkin Bapak Ibu semua sekarang sudah familiar ya dengan penomoran ijazah. Apa Pak Surya? Penomoran ijazah? Nasional, sertifikat penomoran ijazah sertifikat nasional. Nah, kalau dulu kan hanya PIN ya, penomoran ijazah nasional saja. Sekarang udah ada penambahan penomoran ijazah sertifikat nasional. Jadi absen sudah di. Baik, jadi nanti kita akan diskusi terkait materi-materi yang tadi saya sampaikan. Juga boleh silakan Bapak Ibu jika mau memberikan pertanyaan, tanya jawab kita buka, silakan raise hand agar saya bisa mengarahkan untuk beberapa pertanyaan. Dan di kolom chat room sudah ada link daftar hadir Bapak Ibu semua yang dari tadi nanyain, silakan mengisi daftar hadir peserta.
Untuk materi nanti juga akan di-share sebelum acara berakhir, jadi mohon bersabar. Untuk pertanyaan pertama ya Bapak Ibu ya, kita sudah bisa langsung buka diskusi. Mau? Sudah bisa kita buka diskusi ya, Bu Puji ya. Kita buka 3 nih. Kita buka untuk 3 penanya. Namun sebelum kita buka untuk 3 penanya, saya bacakan dulu pertanyaan yang sudah ada di chat kita pada hari ini. Dari Bapak Mursyidin, ini mohon izin dari kampus mana? Bapak Mursyidin, ini pertanyaannya, izin bertanya untuk Pak Surya atau Pak Akmal tentang input mahasiswa lulus. Jadi jika misalnya mahasiswa tersebut menyelesaikan pendidikannya di periode genap 2023-2024, untuk input data lulusannya, input periode keluarnya di genap 2023-2024 atau ganjil 2024-2025. Mohon pencerahannya, silakan Bapak Surya atau Pak Akmal untuk menjawab. Oke, langsung saya jawab. Jadi sebenarnya untuk data lulus, contoh ini kasusnya dia menyelesaikan pendidikan di periode genap ya 2024. Jadi untuk input data lulusan di input periode keluarnya genap 2023 atau ganjil 2024. Kalau dia selesainya 2023 Pak, berarti memang kita keluarkannya di 2023 genap gitu. Cuman sekarang kan sistem PISN itu setelah melewati bulan 8 itu sudah terhitung ke 2024 ganjil Pak. Jadi maka otomatis harusnya si mahasiswa ini tercatat lulus pada 2024 ganjil gitu. Gitu mungkin Pak. Baik, untuk Pak Mursyidin sudah jelaskah ini jawaban dari Pak Akmal? Jika mau bertanya lebih lanjut, boleh silakan raise hand, Bapak Ibu semua. Kita sudah buka sesi diskusi untuk 3 penanya terkait PDM, pelaporan, checkpoint, neofeeder, atau nanti kalau untuk penomoran ijazah sertifikat nasional itu akan kita buka sesi khusus nanti. Jadi silakan tadi terkait mungkin paparan dari Ibu Ketua, dari Pak Surya dan Pak Akmal. Baik, ini dari Pak Amir sudah raise hand. Silakan Pak. Please dari Unida. Dari Unida. Silakan di-unmute, Pak. Pak Amir, silakan di unmute, Pak Amir. Mungkin ada kendala teknis. Baik, Lanjut ke kita lanjut Bunda. ya, ke STIP ya siapa? Pak Eko, silakan Pak Eko. Langsung di unmute dan bertanya. Bisa nggak? Mungkin dari kita nggak di lock. Eko Panji. Baik, Pak Eko dari Unida terkendala teknis. Pak Eko silakan di unmute Pak Eko untuk pertanyaan Bapak. Input kelulusan. Oke, ini kita lanjut dulu ya ke Ibu Pak Amir ya. Dari Unida silakan Pak Amir. Jadi untuk lulusan itu kan ada pengisian data PIN. Nah itu bagaimana nanti pengisian pendataannya? Apakah di PDDikti juga diisi atau bagaimana? Karena kan itu kan kita perlu selesaikan dari segi administrasinya. Jadi jangan sampai nanti ketika lulusan itu udah nggak ketemu kita lagi, tiba-tiba dia datang lagi. Saya belum terdata sudah lulus. Begitu pertanyaan saya. Baik, Pak Amir, terima kasih pertanyaannya. Kita buka 2 penanya lagi, Pak Eko, silakan Pak Eko. Pak Eko dari STIP ya, Syafa Aceh Singkil. Ya, silakan Pak Eko. Pak Eko di unmute dulu Pak, itu masih ke-mute ya. Pak Eko. Mungkin kendala teknis.
Iya, Karena jauh. baik kita karena jauh dari Aceh Singkil ya, walaupun dekat melalui daring ya, secara daring ya. Baik, kita dengarkan jawaban terlebih dahulu ya untuk pertanyaan Pak Amir Muklis tadi dari Unida. Silakan Pak Surya atau Pak Akmal terkait pendataan PIN, apakah perlu dicatatkan lagi atau didatakan kembali di PDDikti? Bu Nanda, Ya, Nanda. siapa yang berbicara? Saya dengan Bu Cut, Bu Nanda dari Alpur Kesda, mohon izin Bu Nanda. Oh iya Bu, mohon ditunggu sebentar ya Bu Cut dari Akimba ya. Kita dengarkan jawaban dulu dari Pak Akmal terkait pertanyaan Pak Amir Siap. tadi. Ya. Terima kasih Bu. Nah, oke Pak Amir. Jadi terkait dengan mahasiswa tadi diluluskan, sebenarnya kita ada sesi khusus lah. Kita diskusi tentang ini kan. Jadi sebenarnya aturan tentang meluluskan mahasiswa kan berubah tiba-tiba nih di bulan 10 ini ya. Karena memang targetnya sebenarnya PJSN itu di awal tahun rencana rencana digunakan gitu ya. Cuman karena ada kendala di PIN, aplikasi PIN yang lama, makanya dari tim Belmawa, dari tim pusat itu mengambil kebijakan ya langsung dipindahkan ke PISN. Nah, sementara cara meluluskannya setelah mendapatkan rekomendasi Pak dari LIT, nanti si mahasiswa dicek dulu eligibilitas ke memenuhi syaratnya, validnya itu di PISN. Itu kan bisa kita cek tuh melalui akun PIN, dicek dulu, jangan diluluskan dulu. Karena kalau misalnya sudah diluluskan itu nggak bisa dicek di PISN-nya gitu ya. Terus setahu saya nanti setelah sudah valid baru kita luluskan di Neofeeder. Dengan syarat di nomor ijazah itu kita strip aja gitu. Jangan diisi nomor ijazahnya karena nantinya ketika kita ambil nomor ijazah di PISN itu otomatis diinput oleh aplikasi PISN ke PDDikti gitu. Nah, itu yang jadi catatan adalah ketika cek kevalidannya itu status mahasiswa harus aktif. Kemudian untuk mengambil nomor ijazah status mahasiswa harus sudah lulus. Tapi nomor ijazahnya di-stripkan aja. Gitu, Pak. Baik Pak Amir, cukup jelas jawaban dari Pak Akmal? Atau ada yang mau ditanyakan lagi lebih lanjut? Sedikit, mohon maaf. Halo? Dari siapa? Bu Ros? Iya, Ya, silakan Bu Ros. penambahan yang penjelasan Pak Akmal tadi, apakah nanti tidak akan bermasalah kalau kita stripkan nomor ijazah habis itu kita Pak lulus? Biasanya kalau kita udah input lulus, waktu di perval ijazah mahasiswa tersebut tidak terperval sehingga mereka datang untuk memperval ke kampus dan harus ajukan ajuan jenis keluar biasanya. Itu bagaimana itu? Ya Bu, jadi memang setelah diluluskan itu nomor ijazah dia belum ada tuh. Jadi statusnya aja diluluskan, tetapi dia belum ada nomor ijazah. Jadi status di PDDikti aja diluluskan. Nah, sebenarnya status dia kita tidak boleh kasih ijazah dia karena memang belum ada kan nomor ijazahnya. Nah, nanti setelah status di PDDikti-nya sudah lulus, baru kita masuk ke aplikasi PISN, kita ambil nomor ijazahnya. Nah, nanti otomatis setelah digunakan datanya, otomatis masuk tuh ke PDDikti. Gitu. Nanti kita bisa cek di PDDikti admin kalau dia sudah masuk. Kalau kita luluskan tapi nomor ijazah strip, kemudian kita biarkan seperti itu, ya akan seperti itu terus gitu ya. Nanti si mahasiswa bakal datang ketika validasi di aplikasi sipil itu nggak akan muncul nomor ijazahnya karena memang nggak ada nomor ijazahnya. Ya, izin sedikit menambahkan, Bu Ros. Ya, memang kegiatan hari ini tujuan kami juga mencuri start nih dari Menja PISN sebenarnya. Kan tetapi kami melihat dari sisi Neofeeder. Nah, berhubung penetapan migrasi penomoran ijazah nasional ini, maka sekarang untuk mahasiswa yang akan diluluskan itu agar mendapat nomor ijazah harus di-set lulus pada Neofeeder. Kemudian pada kolom nomor ijazah buatkan tanda strip, isikan tanda strip Bapak Ibu. Yang ada di keyboard di samping 0, tanda strip itu yang harus diisikan di Neofeeder.
Nah, itu teknisnya Bu Ros untuk saat ini. Memang ini agak lebih cepat informasinya, dan kami sudah uji sampling kemarin ke beberapa perguruan tinggi yang sudah mengajukan nomor ijazah di PSN. Kebetulan kami bantu dan kami juga learning by doing ini Bu ya. Demikian Bu Ros jawaban dari kami. Ya, baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Ya. Izin bertanya Ibu Guru Nanda. Kimba dulu, Pak. Ya, mohon izin, ini dengan siapa Bapak? Pak Eko Panji Bu, tadi dari Sip Yasafa tadi Bu. Pak Eko. Ganti apa dulu biar bisa bertanya. Siap. Baik, silakan untuk Pak Eko dulu. Ibu Cut Rahmiati Akimba, mohon ditunggu sebentar ya Bu. Ini dari STIP Yasafa agak jauh, takut terkendala jaringan kembali. Iya, maaf, Silakan Bu. Pak Eko. Ya baik, terima kasih. Jadi masalah PISN tadi Bu ya. Jadi kami kebetulan alhamdulillah dibantu dari LLDC, kami sudah bisa mendapatkan PISN nomor ijazah nasional dengan meluluskan mahasiswa di New Feeder. Setelah kami luluskan masih tanda strip, lalu kami buka aplikasi PISN, baru kita generate, alhamdulillah udah bisa masuk nomor mahasiswanya. Cuman ada maaf, satu mahasiswa Bu, mahasiswa kami, jadi dia eligible di PISN Bu. Tidak eligible-nya itu karena dia masa studinya 7,1. Nah, apa namanya, otomatis kan dia nggak akan bisa keluar PISN-nya itu Bu, kalau tidak eligible kan begitu. Jadi apa namanya, mohon saran kalau seumpama mahasiswa tersebut nanti kami mutasikan, lalu kita buat apa namanya ya, NIM baru gitu, bagaimana Ibu supaya dia dapat PISN? Mungkin ini untuk Pak Akmal atau Pak Surya ini pertanyaannya ini mungkin. Itu saja mungkin Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke penanya berikutnya dulu atau langsung? Baik, silakan Pak Akmal untuk menjawab pertanyaan dari Pak Eko masih terkait nomor ijazah ya. Oke Pak Eko, sebelumnya Bapak ada ini nggak, ada komunikasi sama saya atau Pak Heru, ada nggak? Pak Heru Pak, pernah sama Pak Heru. Kalau saya demikian gimana Pak? Coba koordinasi sama Akmal, kata Pak Heru begitu Pak. Jadi kan Pak, memang sekarang kan PISN itu lebih ketat ya Pak ya. Sekarang kan keluarnya itu 7,1 tahun ya Pak. Iya betul, 7,1 tahun. Pak. Ya masa belajar ya Pak. Iya masa studi ya, masa belajar. Masa studi. Oke. Jadi kan sebenarnya Pak, masa studi itu dihitung dari tanggal dia masuk pertama kali di PDDT gitu ya. Tanggal pertama kali dia masuk PDDT. Nah, hitungannya adalah tahun dan bulan ketika dia masuk gitu. Ya. Jadi saya belum cek datanya Pak ya. Tapi kalau misalkan kita itu kan istilahnya di renim kan Pak ya. Iya renim. Ya, di renim. Itu memang resikonya Pak, dia itu harus gimana ya, harus tercatat di PDDikti itu setahun lebih. Iya. Itu yang jadi masalah. Itu harus nunggu 1 tahun lagi kan. Dan kami memang tidak menyarankan gitu sebenarnya Pak ya. Iya. Kemudian ada satu cara lagi sebenarnya, itu mengubah tanggal keluarnya, tanggal masuknya gitu. Tapi dengan syarat masuknya memang tidak. Kalau memang tanggal masuknya sudah sesuai dengan aslinya, dengan realnya, ya itu kita mungkin tidak kita ubah. Memang status dia sudah habis masa studi gitu Pak. Iya Pak, halo Pak. Halo? Iya Pak. Pak, jadi kalau memang status dia sudah tercatat lewat masa studi, ya memang seperti itu gitu datanya. Tapi
ada beberapa kasus tanggal masuknya misalkan salah ya, kita bisa perbaiki karena ada juga beberapa saya temukan itu tanggal masuknya itu salah dengan realnya. Misalkan contoh ganjil itu kan startnya bulan 8, cuman dibuatnya bulan 6, bulan 5, nah itu jadinya malah tambahan apa ya, tambah banyak gitu Mas. Gitu ya. Karena kalau kami Pak di Stevi itu keluar gitu ya. Emang berbeda sedikit ya. Jadi kami cek di beberapa semester, nanti PSN itu tinggal cek yang dari tanggalnya gitu Pak. Itu mungkin Pak. Kalau di random kami sebenarnya nggak menyarankan karena nanti dia harus menunggu setahun lagi itu Pak. Oh gitu Pak ya. Jadi kalau untuk merubah tanggal itu Pak, berarti kita ajukan tipe berapa itu Pak? 2 Pak ya? Tipe 1 itu Pak. Itu lumayan ribet juga. Oh 1 ya. Ribet juga, ribetnya Pak ya. Ya, saya belum cek datanya Pak ya. Nanti kalau memang ini kalau ada sempat nanti coba saya cek datanya. Kalau memang sudah sesuai ya kita nggak bisa buat apa. Tapi kalau jika memang datanya tidak sesuai, tanggalnya atau bulannya tidak sesuai, kita bisa bantu ini kan dengan pengajuan tipe 1. Baik Pak. Gitu Pak. Berarti mohon maaf Pak, kalau berarti PISN itu bacanya Gimana Pak Eko? Sudah cukup jelas? Alhamdulillah cukup jelas Bu, cuman Ya, silakan. Mohon izin Pak Eko, suaranya tidak terdengar, itu termute Pak Eko. Silakan di-unmute. Ya, silakan Pak Eko. Jadi kalau kita mau melaksanakan yudisium, biasanya kan kayak Stevi. Nah ini kayaknya masih terkendala atau kita pakai manual di apa aja, melalui email aja gitu Bu? Oh ya, kita kan masih kendala nih Pak Stevi kan, karena emang nasional nih Pak kendalanya kan. Jadi bisa mengajukan ke email akademik Pak, atau bisa langsung hubungi Bu Esi. Nanti kalau memang mau kontaknya, atau di grup ada juga tuh Pak, di grup Stevi kan ada. Baik. Terima kasih banyak Pak Akmal. Oke Pak, siap, sama-sama. Baik. Kita lanjutkan ke Ibu Cut Rahmiati dari Akimba. Silakan Ibu Cut. Ya, terima kasih Bu Nanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, yang saya hormati seluruh pimpinan di LDT 13 ya. Di sini ada juga Bu Fuji dan juga semua tim dari LDT. Mohon izin Ibu Pak Akmal, mungkin tadi saya juga mendengar sebelumnya. Ini kalau saya salah tangkap, mohon maaf ya. Tadi sepertinya yang disampaikan Pak Akmal untuk waktu lulusan itu dia bisa selesai di genap, itu berarti kan sampai dengan bulan Agustus ya Pak ya, kelulusannya ya, di bulan Agustus. Nah, bagaimana dengan mahasiswa dari Prodi Kesehatan gitu Pak? Nah, kami itu di Prodi Kesehatan, UKOM-nya di bulan Agustus, karena kan kita menunggu UKOM. Setelah keluar pengumuman UKOM, mereka kompeten, mahasiswanya kompeten, baru bisa dinyatakan lulus gitu. Nah, sementara untuk pelaksanaan UKOM-nya itu di bulan Agustus, pengumumannya di bulan September gitu. Apakah itu akan masuk mereka lulusnya itu di semester ganjil? Berarti kan masuknya tahun depan lagi gitu. Maksudnya tidak sesuai, tidak pas di waktu gitu kan, melebihi masa studi. Nah, kemudian yang selanjutnya tadi juga saya mendengarkan untuk penomoran ijazah pada saat mereka sudah kita nyatakan lulus di Neofeeder, itu nomor ijazahnya jangan diisi dulu. Tetapi kami untuk yang kesehatan itu ketika sudah lulus uji kompetensi mereka akan ada sertifikat kompetensi Serkom. Nah, kadang-kadang di dalam feeder itu pun ada penomoran Serkomnya yang bisa kita isi. Apakah kami boleh mengisi Serkom dengan nomor ijazah yang kami tidak mengisi, atau dua-duanya kita tidak mengisi, jadi kita kosongkan saja dua-duanya, karena di situ ada dua pilihan yang sering saya lihat, ada nomor Serkom dan juga ada nomor ijazah gitu ya. Kemudian yang selanjutnya tadi berkaitan dengan mahasiswa yang melebihi masa studi gitu Pak. Nah, kita juga ini terkendala juga di Prodi Kesehatan Bapak. Ketika mahasiswa tidak lulus UKOM gitu ya, dan mereka kadang-kadang sudah di semester terakhir untuk masa studi mereka sudah di 5 tahun, sudah di semester 10. Nah, di saat itu mereka nggak lulus UKOM, pastinya akan menunggu UKOM periode berikutnya gitu. Nah, ini karena di sistem UKOM, di role UKOM itu, di registrasi online untuk kita mendaftarkan UKOM, ketika mahasiswa sudah melebihi masa studi itu dikembalikan ke kampus. Nah, pimpinan itu boleh mendaftarkan mahasiswanya ketika
ada surat perpanjangan studi dari pimpinan gitu, sehingga mahasiswa tersebut bisa kita ajukan untuk dimasukkan ke dalam role untuk pendaftaran hukum. Nah, bagaimana nanti, apakah itu juga akan terkendala pada saat kita melakukan pelaporan akan untuk pengusulan PISN tadi untuk penemuan ijazahnya, apakah itu akan terkendala? Karena pengalaman kami tahun lalu juga itu sangat sulit gitu, padahal anaknya sudah lulus UKOM gitu kan, tapi ketika kita masuk ke Stevinya ada saja kendala di situ, sehingga terakhirnya panjang tuh prosesnya untuk bisa kita proses satu nama itu. Dan ketika satu nama nggak bisa kita proses, itu juga akan berefek ke nama-nama berikutnya gitu. Maksudnya keseluruhannya pun harus kita upload ulang gitu. Dan itu kendala kami di tahun kemarin. Mohon pencerahannya Pak Akmal dan juga tim. Terima kasih, itu saja Pak Bu Nanda dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bu, terima kasih. Jadi saya mungkin bisa jawab secara teknis saja ya, Bu ya. Ya. Jadi untuk UKOM itu kan Bu, itu kan ada apa ya, ada penyelenggara sendiri ya. Kemudian saya juga dengar tadi Ibu bilang mereka itu bisa menerima surat perpanjangan masa studi ya. Iya, sebenarnya kalau di kita di PISN itu ada namanya fitur eksepsi. Cuman eksepsi itu kan tidak bisa digunakan serta merta, dan itu kebijakan dari tim akademik lah ya, dari tim Pak Maskur dan tim Pak Heru gitu ya. Kalau di kami sebenarnya Bu, hitungan di PSN itu memang dari tanggal masuk. Jadi kita juga nggak bisa kita nggak bisa mengintervensi dan mengeluarkan syarat kalau dia tuh UKOM nanti dia nggak usah dihitung masa studinya. Itu sepertinya tidak mungkin gitu kita lakukan gitu ya kalau secara teknis nih Bu ya. Tetapi kita kalau misalnya di Stevi itu walaupun dia statusnya menunggu uji kom, kita kan tetap hitung itu Bu ya. Kita tetap hitung. Karena dari Belmewa juga tidak menerangkan bahwa menunggu uji kom itu tidak menghitung masa studi dia. Nah, itu yang masalahnya. Ya. Aturannya adalah si mahasiswa itu terhitung masa studi termasuk dengan uji kom gitu, dengan uji kom gitu ya, Bu ya. Yeah. Maka kita tidak bisa mengecualikan gitu. Itu jadi masalah. Dan secara aturan, secara standar SNDikti juga itu menyatakan bahwa ya kalau 8 tahun, 7 tahun ya 7 tahun gitu. Maka tidak bisa tidak bisa ditambah gitu kan. Nah, terkait dengan tadi tentang pelaporan ya Bu ya di Serkom, di Neofeeder itu untuk Serkom nggak usah diisi Bu, karena dia otomatis juga tuh seperti dengan PISN, bahkan lebih awal Serkom kalau nggak salah ya. Yep. Karena dia otomatis masuk juga ke PDDikti. Yep. Mungkin itu secara ini bisa saya jawab, tapi kebijakan mungkin saya kurang bisa jawab Bu ya. Oh siap, baik Pak Akmal, terima kasih untuk jawabannya. Cuman ini nanti mungkin akan kesulitan juga di kami ya Pak ya, karena tahun ini juga ada beberapa mahasiswa yang saat kemarin nggak lulus UKOM gitu kan, dan mereka coba untuk ikut kembali sekarang, karena dari peraturan dari Permendikbud yang terbaru ya, itu pun disampaikan di situ kalau memang tidak lulus UKOM dari Dikti itu bisa membuat perpanjangan masa studi gitu Pak, dan kita harusnya dari Dikti itu harus ada ketegasan, maksudnya untuk masa studi itu berapa semester boleh gitu, atau kalau memang sudah sampai dengan 5 tahun ya sudah tutup gitu, jadi stop gitu. Kita pun nggak punya moralnya itu nggak bermain dengan mahasiswa ini. Secara peraturan masih boleh mereka kita lakukan UKOM, tapi ketika nanti kita pengurusan seperti penomoran ijazah itu akan terkendala gitu kan. Nah, kenapa tidak ada peraturan yang memang mengikat langsung ketika mahasiswanya sudah misalkan D3 nih, D3 itu sampai dengan 10 semester atau 5 tahun. Nah, setelah itu stop, mereka nggak boleh ikut UKOM, mereka tidak boleh melakukan semua kegiatan perkuliahan ya seperti itu. Nah, jadi sekarang kita yang sedikit terombang-ambing gitu ya, maksudnya ketika kita mengatakan seperti ini ternyata peraturannya boleh ya gitu. Tapi nanti kita akan terkenal pada saat pengurusan untuk penomoran ijazah segala macam untuk judisium, wisuda gitu Pak.
Itu sih kendala dari kami seperti itu Pak. Dari kami itu di tahun kemarin tuh. Ini sepertinya tahun ini juga akan ada beberapa mahasiswa lagi yang itu juga kendalanya. Tuh Pak Akmal. Mungkin kita bisa sharing secara khusus ya Pak ya terkait ini. Ya, boleh Bu. Baik, Ibu izin menjawab sebentar Ibu. Iya Bu Puji. Nah, ini kan memang terkait dengan birokrasi ya Ibu. Nanti kami akan coba mempelajari kembali undang-undang yang terkait. Kemudian kami coba koordinasi juga dengan mungkin pihak Unsia atau pihak Poltekkes yang memang selalu mengadakan UKOM. Nanti jika sudah ada informasinya, karena memang pemerintah itu membuat suatu peraturan, pasti akan ada jalan keluarnya insya Allah. Iya. Karena ini tahun baru, sosialisasinya juga mungkin belum terlalu banyak Bapak Ibu, karena ini kan terkait dengan lintas kementerian ya Ibu. Iya. Nah, jadi kami akan pelajari kembali dan insya Allah kami tidak ada niat untuk mempersulit perguruan tinggi atau mempersulit mahasiswa, karena itu anak-anak kita juga Ibu. Kami akan pelajari kembali, kami akan koordinasi dengan pihak Unsia, khususnya FR atau FA nanti kan mereka juga ada UKOM, dan kita akan koordinasi juga dengan pihak Poltekkes Ibu. Kami perlu waktu ya Ibu, nanti kalau ada bisanya kami akan informasikan Ibu. Terima kasih, seperti itu aja Ibu. Terima kasih Bu Puji. Baik Ibu. Baik, terima kasih Bu Puji untuk pencerahannya juga, karena beliau bisa langsung berkoordinasi dengan kampus-kampus kesehatan ya Bu ya. Mudah-mudahan bisa ada solusi ya ke depannya untuk kampus-kampus kesehatan. Baik, selanjutnya dari UNBP, Universitas Bumi Persada yang ingin bertanya. Silakan Pak, di-unmute. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebenarnya pertanyaannya juga menyangkut dengan pertanyaan yang telah disampaikan tadi dari Pak Eko Panji dan mengenai mahasiswa yang mengikuti UKOM. Cuman pada awal-awal launching PSN ini, di situ ada menu eksepsi dan langsung muncul daftar nama yang tidak eligible di situ. Namun saya cek kembali, nama-nama itu sudah tidak muncul lagi. Setelah ada arahan bahwa mahasiswa lulus itu harus dilaporkan dulu di PDDikti. Nah, kami juga terdapat beberapa mahasiswa yang melebihi masa studi dengan padahal mereka juga telah menyelesaikan semua perkuliahan, hanya saja dikarenakan sedang menunggu UKOM sehingga akhirnya mereka dinyatakan melebihi masa studi karena UKOM-nya nggak lulus gitu. Nah, di sini kami ingin mencoba untuk eksepsi ya, permohonan eksepsi yang tersedia pada menu PISN tersebut. Namun karena daftar nama yang tidak eligible tersebut tidak muncul lagi, apakah mahasiswa yang akan kita ajukan eksepsi tersebut juga harus kita laporkan lulus terlebih dahulu di PDDikti? Mungkin itu pertanyaannya. Baik Pak Muklis ya? Pak Muklis ya Pak Muklis, Ya. karena videonya nggak ada sih, jadi saya nggak tahu ini siapa yang ngomong. Baik. Kebetulan pakai. Oh iya, siapa? Silakan ini yang akan menanggapi Pak Surya atau Pak Akmal. Ya, mungkin sedikit menambahkan. Kami melihat dari sisi teknis neofeeder. Untuk neofeeder itu ada memang pilihannya menunggu UKOM. Dan itu juga pengembangan baru-baru dari tim pengembang. Untuk saat ini yang bisa kami sarankan dari sisi neofeeder, mahasiswa tersebut tetap diisi dengan menunggu UKOM. Statusnya bukan begitu Pak Mal? Ya, karena ada fitur di neofeeder menunggu UKOM. Kecuali fitur itu hilang ya, itu nanti mungkin ke depan kita akan diskusi kembali.
Jadi saran kami dari tim Pedidikti dan Neofeeder, usahakan mahasiswa yang menunggu UKOM berstatus menunggu UKOM dan jangan lupa disinkronkan. Mungkin untuk PSN nanti akan ada pertemuan lebih lanjut dengan para pakarnya, mungkin dengan acara akademik oleh Pak Heru nanti. Mungkin untuk penomoran PSN untuk mahasiswa kesehatan mungkin seperti yang sudah disampaikan Pak Kemal tadi. Itu mohon para operator di perguruan tinggi itu memaklumi yang keterbatasan karena PSN juga aplikasi baru, Bapak Ibu, sudah pasti dipastikan akan ada trouble dalam pelaksanaannya. Nah, mungkin nanti hal ini akan menjadi catatan pada Ibu Puji yang akan segera berangkat juga untuk rakor Pedidikti yang akan dilaksanakan di luar kota minggu depan, Bu ya. Terima kasih kepada Bapak Ibu ini. Mungkin ada hal lain terkait teknis laporan Pedidikti mungkin. Baik Pak Surya, terima kasih. Untuk Pak Muklis sudah cukup jelas untuk sementara Pak. Untuk Ya, mungkin menyangkut PISN ini terutama menyangkut mengenai kendala-kendala yang dihadapi terutama pada prodi kesehatan profesi gitu ya yang mengikuti UKOM, di situ pasti terdapat kendala. Mungkin kita perlu sebuah pertemuan seperti ini dengan pihak terkait dengan difasilitasi oleh L2 Dikti menyangkut teknisnya dan kendala-kendala yang seperti itu. Baik Pak Muklis, akan kita sosialisasikan, koordinasikan dengan tim akademik secepatnya. Oke, baik, terima kasih Pak Surya, Pak dan semuanya. Pak Muklis, Ya betul. jadi Ya, kan untuk eksepsi di PISN itu memang udah ada fiturnya Pak ya. ada. Cuma nanti kan itu kan kebijakannya dari tim akademik kan, kita bisa fiturnya memang ada untuk eksepsi itu kan. Cuma kan nggak bisa kita eksepsi tapi tidak ada tidak ada dokumen ya justifikasi gitu ya. Contoh misalkan Pak ya, kita kan ada mahasiswa migrasi. Nah, mahasiswa migrasi itu pencatatan Pedidikti itu pasti pasti lebih dari 3 tahun gitu ya. Sedangkan di PIS itu maksimalkan 3 tahun. Contoh misalkan dia masuk 2020 tapi dicatat 2024 ya kan, baru masuk 2024. Kenapa? Karena dia migrasi 2024. Jadi dia kan dari 2024 ke 2020 kan 4 tahun, lebih dari 3 tahun ya. Nah, itu sebenarnya dibuat pencatatan Pedidikti ini menghindari adanya mahasiswa itu diluluskan ketika dia mau lulus, dimasukkan Pedidikti ketika dia mau lulus gitu. Nah, makanya sekarang PML itu kami tidak bisa proses juga sebenarnya Pak, ketika ada mahasiswa yang masuk dia mau lulus nih 2024, tetapi dia masuk 2018. Seharusnya dia masuk 2018. Ketika kami keluarkan validasinya, ketika kami keluarkan berita acara pemeriksaannya dan valid gitu ya, dia nggak akan bisa ambil PISN juga. Kenapa? Karena tadi pencatatan Pedidiktinya itu lebih dari 3 tahun. Dia lulus 2024, masuknya lulus 2024, masuknya 2018 tadi, dan dicatat baru 2024. Nah, itu kan jauh kali dari 2018 ke 2024. Nah, itu yang pertama. Ya, itu yang pertama, kalau memang dia tertinggal, itu kita nggak bisa, ya susah kita bantu gitu Pak, nggak bisa kita bantu karena memang dia sudah lama gitu. Nah, catatan untuk yang tadi PT Migrasi, mungkin Bapak Ibu ada yang PT Migrasi, UNBP termasuk migrasi 2022 ya. Mungkin ada kendala nanti Pak waktu cek ke valid di mahasiswanya. Nah, itu bisa eksepsi kalau untuk yang migrasi dengan syarat itu SPTJM kan, kemudian surat permohonan ke LDT dan kemudian nanti SK perubahan bentuk. Nah, itu yang bisa kita bentuk untuk yang migrasi. Karena saya juga udah tanya tuh ke tim PSN-nya, Pak ini kami ada mahasiswa pindahan alih bentuk kan, sedangkan dia tidak memenuhi syarat karena pencatatan Pedidiktinya itu lebih dari 3 tahun. Ya kata mereka sih eksepsi aja dulu gitu ya, eksepsi aja gitu.
Nah, tapi kan nggak mungkin Pak kalau misalnya dia masa studi melebihi dari 7 tahun, tapi secara real dokumen atau real nyatanya di lapangan itu dia udah 9 tahun atau 8 tahun, itu nggak bisa kita ini juga. Itu kebijakan dari tim akademik Pak. Kami nggak bisa bilang tidak juga, kami tidak bisa bilang iya juga gitu Pak. Nah, itu mungkin Pak bisa tambahan dari saya. Memang fitur eksepsi ada memang, dan saya nggak tahu apakah udah digunakan di tim PSN di LIT. Saya nggak tahu, kurang tahu juga apakah udah pernah digunakan. Saya juga udah tanya ke tim ini, tapi saya nggak tahu tuh cara mengajukannya gimana. Karena kan Bapak bilang tadi sempat muncul ya Pak ya, data-data mahasiswa yang tidak valid gitu ya. Iya, betul. Saya juga udah cek juga pakai apa, coba saya tes pakai akun PT, saya minta tolong kan, kemudian memang nggak ada data-data yang tidak valid, itu nggak ada dia di apa namanya di eksepsi gitu. Mungkin caranya adalah mengajukan. Nah, yang lebih detail nanti boleh tanya langsung ke tim Pak Maskur gitu Pak ya. Karena itu memang kebijakan mereka gitu Pak. Kecuali memang PSN itu di kami yang kayak misalnya PML itu kan di kami gitu Pak ya. Mungkin bisa kami menerangkan langsung lah kebijakannya, kalau boleh, tidak boleh gitu ya. Nanti takutnya kalau kami bilang boleh, nggak bisa pula kan. Nah, nanti insya Allah kalau memang ada waktu nanti saya sampaikan terkait dengan terkait dengan masalah PISN ini ke tim akademik dan ke tim pusat juga. Dan mungkin nanti dari tim akademik juga akan buat kegiatan Pak untuk PISN ini, insya Allah Pak kalau ada waktu. Itu aja Pak. Oke, baik Pak. Terima kasih atas informasinya Pak. Oke, Saya rasa Pak, sudah cukup jelas. Nanti kalau ada kenalan nanti kami langsung komunikasi kembali Pak. Oke Bu. Baik, Pak Muklis, sudah cukup jelas ya. Ya, terima kasih. Bapak Ibu, sama-sama Pak Muklis. Baik Bapak Ibu sekalian, saya ingatkan kembali untuk mengisi daftar hadir atau presensi peserta yang sudah di-share di chat room. Untuk materi juga nanti akan di-share di chat room ini, dan tadi juga di atas tadi saya scroll bahwa Pak Surya juga sudah share link untuk PISN ya. Bagi Bapak Ibu yang mungkin belum tahu atau belum pernah melakukan PISN, pengambilan nomor ijazah melalui PISN. Baik, ini ada pertanyaan berikutnya dari Pak Mukhtar, Universitas Gajah Putih. Izin menanyakan kepada Pak Akmal bahwa untuk ajuan perubahan jenis keluar yang sudah diajukan sebelum sosialisasi ini bagaimana? Oke, Pak Mukhtar ya dari UGP. Iya. Oke Pak, jadi untuk yang sudah diajukan nggak apa-apa, kita proses, tetap kita proses dengan catatan tidak mengubah status ya Pak ya, karena edaran ini kan keluar di bulan berapa ya, bulan 8 atau bulan 9 ya. Tapi kalau yang kayak tadi ada tambahan-tambahan nggak apa-apa, itu nanti bisa langsung saya proses dengan itulah. Kalau misalnya tidak merubah status Pak, karena merubah status itu memang harus ada berita acara pemeriksaan ya. Gitu Pak, karena ada beberapa yang udah diajukan kemudian keluar surat edaran dari Sekjen itu, saya tolak semua karena memang itu harus butuh berita acara gitu Pak, walaupun memang sudah mengajukan dari awal ya Pak ya untuk yang merubah status. Tapi kalau yang tidak merubah status nggak apa-apa, nanti kalau memang saya ada kekurangan atau apa, nggak apa-apa, nanti coba saya cek kembali Pak. Itu aja Pak mungkin. Baik Pak Mukhtar, sudah cukup jelas Pak Mukhtar ya. Jika ada pertanyaan lebih lanjut boleh melalui kolom chat atau raise hand kembali. Pak Muklis mohon izin boleh di lower hand. Jangan nunjuk terus Pak, capek saya lihatnya Pak. Tangannya juga capek tuh Pak. Iya baik, makasih Pak. Biar santai dikit ya Bapak Ibu ya. Baik, ada lagi Bapak Ibu yang masih ingin bertanya? Silakan raise hand. Ya, Bapak Ibu sedikit izin menambahkan, jika Bapak Ibu berada di lokasi Banda Aceh, itu boleh kok langsung mengunjungi LDIK wilayah 13, boleh langsung ke gedung kami Bu untuk berkonsultasi lebih lanjut. Baik, selamat pagi Bu Nanda ini. Ya, terima kasih Pak Surya. Ini ada pertanyaan berikutnya dari Bapak Hamid Bagus Oka dari operator Akfari PPM ya. Izin bertanya, untuk prodi kesehatan kan harus menunggu UKOM agar mahasiswa bisa kita ajukan PISN. Apakah pengajuan PISN bisa 2 kali Pak? Karena ada UKOM gelombang kedua. Silakan.
Oke, ini kayaknya pertanyaan banyak PSN nih, Iya. karena PSN memang baru ya, Viral. lagi viral lah, lagi hype-hype-nya Ini gitu ya. hot topic. Gak apa lah, kita coba bantu jawab. Saya takut salah jawab juga karena kami bukan apa ya, bukan PI-nya, bukan pemegang langsung, dan kami tidak dapat sosialisasi, tapi ya bukan kami yang pegang, jadi nggak ini kali kan. Saya coba pelajari memang tentang PSN ini kan. Nah sebenarnya setelah generate data harusnya tidak bisa Pak 2 kali. Bapak atau Ibu? Bapak ya. Bisa diambil 2 kali, tapi untuk cek aja bisa, beberapa kali juga bisa. Tapi ketika udah generate datanya dan sudah masuk ke PDDT itu nanti di PSN itu bakal muncul kalau dia itu sudah ada nomor ijazah. Nah harusnya gitu Pak. Apa tuh Pak? Pengajuan. Ya, tidak bisa Pak kalau 2 kali. Tidak bisa 2 kali karena ya itu dia kalau satu rek PD atau satu peserta didik itu ya satu, tidak boleh 2 gitu Pak. Gitu. Jadi kalau memang dia belum lulus hukum harusnya sih jangan diajukan dulu ya Pak, jangan diluluskan dulu harusnya sih gitu Pak. Mungkin itu aja. Ya, Pak Hamid, gimana Pak Hamid, udah cukup jelas penjelasan dari Pak Akmal ya? Kalau belum, silakan raise hand. Baik Pak, terima kasih. Berarti sudah cukup jelas ya. Saya anggap sudah cukup jelas ya. Baik Bapak Ibu, masih adakah yang ingin bertanya? Izin menambahkan lagi Bu. Silakan Surya. Seperti yang kami sampaikan tadi, gunakan fitur menunggu UKOM pada Nevider dan sinkronkan. Untuk sementara, saya juga ingin bertanya ini kepada Bapak Ibu, mungkin ketika status mahasiswa tersebut menunggu UKOM, untuk nomor ijazah dan serkomnya itu bisa diisi dengan strip nggak Bapak Ibu? Nah, kalau untuk mendapatkan PSN tadi kan harus strip isiannya. Maka walaupun mahasiswa tersebut sudah menunggu UKOM, untuk ijazah langsung diinputkan strip. Karena kan otomatis ketika dia dibuat lulus, eligible, maka nomor untuk ijazah akan masuk. Itu yang kita amankan dulu. Tadi saya juga mendengar info bahwa serkom lebih awal itu inputnya bagaimana Bapak Ibu? Apakah tanda strip juga, Pak Mang? Strip juga? Siang ada atau kosong? Gimana Pak Muklis? Jadi kan kalau menunggu UKOM itu kan merupakan aktivitas mahasiswa. Aktivitas mahasiswa. Sedangkan untuk kelulusannya itu, kalau ini saya hanya operator kan. Jadi informasi dari prodi itu bahwa mahasiswa yang mengikuti exam itu, apakah itu profesi atau kebidanan, itu harus lulus UKOM dulu, baru bisa diluluskan di perguruan tinggi seperti itu. Jadi selama dia belum lulus UKOM, maka aktivitas mahasiswa tersebut kita buat menunggu ujian seperti itu Pak. Setelah lulus UKOM, baru kita melaporkan kelulusannya dengan nomor ijazah, strip kita isi gitu Pak. Oh, baru fitur nomor ijazah di Neofido terbuka ketika dia lulus. Baru kita input kelulusannya. Setelah dia lulus UKOM, maka kita input kelulusannya seperti itu. Oke Bapak. Dan ini juga ada jawaban dari Pak Rijal dari Stikes Developer. Terima kasih Pak. Nomor sekon tidak usah di siapapun, berarti kosong, maka akan masuk secara otomatis. Oke, ini juga informasi baru Bapak Ibu kepada kami. Kami kan juga belajar di sini berdasarkan case. Baik, silakan lanjut Bu Nanda. Ya, baik, ini ada pertanyaan berikutnya dari Ibu Rus Hanidar dari Stik Pantikulu ya. Masih banyak data mahasiswa dari Stik Pantikulu yang belum terlapor di PDDikti, terutama angkatan 1990-an sampai 2000-an. Apakah mahasiswa angkatan ini masih boleh dilaporkan? Baik, izin menyampaikan aturan saja, mungkin akan ditambahkan oleh Bu Akmal. Pak Akmal. Akan Pak Akmal dan Pak ya. Secara aturan melalui surat edaran Ditjen Ristek Dikti dulu ya. Itu izin Surya share aturannya.
Mungkin beberapa peserta juga ada operator baru ini dari PTS, mungkin ini juga sebagai bahan sharing bahwa pelaporan PDDI untuk perguruan tinggi swasta di lingkungan Kemenristek Dikti dimulai pada tahun ajaran 2003-2004. Nah, untuk di bawah tahun 2003-2004, maka perguruan tinggi swasta wajib mengeluarkan surat pernyataan. Ya, surat keterangan Surat keterangan dari pimpinan perguruan tinggi Bapak Ibu bahwa menyatakan bahwa benar mahasiswa tersebut, mahasiswa Bapak Ibu yang sudah menjadi alumni dan telah di perguruan tinggi akan pendidikan di perguruan tinggi Bapak Ibu. Izin Surya share surat edarannya ini Bapak Ibu untuk mungkin para rekan-rekan operator baru di perguruan tinggi. Ya. Mungkin ada tambahan Bu Danda nih. Ya, jadi sambil kita menunggu Pak Surya share surat edarannya, Bapak sebagai informasi, perguruan tinggi swasta itu baru wajib lapor PDDikti itu per 2003. Jadi jika tahun di bawah 2003 artinya 2022 ke bawah wajib lapor. Kalau masih boleh, saya tidak tahu sekarang fitur terbaru di Neofeeder itu ada nggak ya tahun angkatan lama ya, mungkin Pak Surya dan Pak Kemal lebih tahu. Tapi saya rasa jika mau dilaporkan itu sangat banyak, karena kalau input itu kan input baru, dianggap input baru, data dukung harus lengkap ketika Bapak Ibu ingin melakukan penginputan data mahasiswanya kembali. Saya rasa mungkin di surat edaran itu sudah diterapkan, sudah dicantumkan bahwa silakan perguruan tinggi mengeluarkan surat keterangan menyatakan bahwa benar mahasiswa dengan nama-nama, ya boleh itu kolektif atau pribadi tergantung kebutuhannya apa, bahwa benar ini adalah lulusan perguruan tinggi Bapak Ibu dan telah menyelesaikan proses belajar mengajar sesuai dengan peraturan. Gitu ya Bu Rushanidar terutama, dan untuk Bapak Ibu yang lain. Surat edaran sudah di-share di chat room, silakan Bapak Ibu download untuk dibaca. Mungkin ada tambahan dari Pak Surya dan Pak Akmal lagi? Sudah cukup? Terkait wajib lapor ya, karena ini wajib lapor ya. Gitu. Jadi mohon maaf Ibu, untuk lulusan lama mungkin tidak dapat kami akomodir. Baik, untuk selanjutnya apakah ada pertanyaan berikutnya? Atau dari Bu Rushanidar mungkin masih ingin bertanya lagi, silakan. Kita masih ada waktu kita hari ini agendanya panjang ya, sampai jam 12 ya Pak Surya, Pak Akmal, Bu Puji, Pak Kadri ya. Kami juga standby di sini di ruangan rapat LLDikti. Silakan jika masih ingin berdiskusi terkait laporan PDDikti.